Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai sudah berusia 65 hari setelah tanam. Dan kali ini Mimin akan melakukan pengocoran kalsium untuk meminimalisir kerontokan bunga. Pada pengocoran kali ini, Mimin menggunakan kalsium tambah asam humat dengan merek dagang Kala. Dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Mimin melakukan pengocoran pada lubang tanam dengan dosis 180 ml untuk per tanaman. Bunga cabai yang rontok akan menyebabkan hasil panen menjadi tidak optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga cabai rontok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihan unsur nitrogen. Pada saat tanaman memasuki masa generatif atau berbunga dan berbuah, unsur hara yang banyak diperlukan adalah fosfat dan kalium boron. Ketika kedua unsur di atas tidak tercukupi dalam tanah, maka bisa menjadi faktor penyebab utama kerontokan bunga dan bakal buah. Kelebihan unsur nitrogen terutama nitrat pada saat tanaman sedang giat berbunga, membuat tanaman cenderung kembali aktif membentuk organ-organ pertumbuhan, seperti tunas-tunas daun daripada membentuk bunga. Adapun bunga yang sudah muncul menjadi rentail dan mudah rontok. Oleh karenanya disarankan saat tanaman telah memasuki masa berbunga, gunakan pupuk dengan kandungan nitrogen rendah. Yang kedua, kekurangan atau kelebihan air. Masa berbunga tanaman adalah persiapan pembentukan calon buah. Pada masa ini beban metabolisme meningkat pesat dan tanaman sangat membutuhkan air yang cukup untuk mempersiapkan pembentukan buah berikut biji. Minimnya pasokan air membuat tanaman berusaha mengurangi beban metabolisme agar dapat terus bertahan hidup. Caranya dengan menggugurkan sebagian bunga dan daun-daun melalui pembentukan jaringan gabus di antara tangkai batang dan bunga atau daun, sehingga bunga atau daun akan gugur dengan sendirinya. Fenomena ini disebut absisi. Yang ketiga, cuaca dan suhu yang labil dan ekstrim. Ketika menghadapi kondisi suhu dan cuaca yang labil, secara alamiah tanaman harus selalu melakukan adaptasi atau penyesuaian diri agar dapat terus bertahan hidup. Proses adaptasi ini tentunya memerlukan energi. Semakin labil cuaca dan suhu, semakin sering tanaman harus beradaptasi. Maka energi yang digunakan pun akan semakin banyak, sehingga tanaman harus menghentikan suplai energi untuk pembentukan bunga. Yang keempat, serangan hama dan penyakit. Ketika tanaman terserang hama dan penyakit, respon mereka yang paling awal adalah membentuk senyawa pertahanan alamiah, agar tanaman dapat terus tumbuh. Pembentukan senyawa pertahanan ini juga membutuhkan energi. Menggugurkan bunga merupakan suatu mekanisme alamiah oleh tanaman untuk mengurangi beban metabolisme demi prioritas bertahan hidup. Yang kelima, kurangnya sinar matahari saat masa berbunga. Sumber energi utama bagi tanaman adalah sinar matahari. Oleh karenanya, kecukupan sinar matahari adalah syarat utama bagi terbentuknya bunga dan buah. Cuaca mendung yang terlalu sering pada saat tanaman sedang giat berbunga akan menghentikan suplai energi yang mencukupi bagi tanaman. Dampaknya proses pematangan bunga pun tidak dapat berlanjut dan banyak yang berguguran. Yang keenam, kekurangan unsur kalsium. Definisi kekurangan kalsium bisa menjadi salah satu penyebab kerontokan bunga dan buah. Kalsium merupakan unsur hara yang berperan penting dalam pembentukan dinding sel tanaman, tak terkecuali pada tangkai bunga dan buah. Kekurangan kalsium pada tanaman yang sedang berbunga berakibat pada menipisnya dinding stem dan lignin, sehingga tanaman akan rentan. Bagian yang paling rawan berdampak adalah pangkal bunga atau buah ditandai dengan keguguran. Sekian dulu untuk video perkembangan terbaru tanaman cabai di usia 65 hari setelah tanam, serta pembahasannya untuk kali ini. Dan semoga bermanfaat. Salam bertani cabai.